air yang suci dan mensucikan. 1. Air hujan. 2. Salju. 3. Embun. 4. Air laut. 5. Air zam-zam. 6. Air sumur. 7. Air mata air. 8. Air danau. 9. Air sungai. Dalam agama Islam, air terbagi menjadi 4, yaitu air mutlak, air mustakmal, air mutanajis, dan air musammas. 1. Air mutlak adalah air yang suci dan tidak tercampur apapun di dalamnya sehingga bisa digunakan untuk mensucikan. Air yang tergolong air mutlak antara lain air hujan, air laut, air sumur, mata air, salju atau es, embun, air danau, air sungai. 2. Air mustakmal adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Termasuk jenis air ini ada 3 macam, yakni pertama, air pada tumbuhan seperti air nira, air kelapa, dan sebagainya. 2. Air yang telah berubah karena sifatnya telah tercampur dengan benda lain seperti air teh, air kopi, dan sebagainya. 3. Sisa air yang telah digunakan untuk bersuci, debitnya kurang dari 2 kula, dan berniat istiqrab mengambil air dan tepatnya untuk digunakan di luar tempat tersebut. 3. Air mutanajis adalah air mutlak yang kemasukan najis. Jenis air ini terbagi 2 macam. Pertama, air yang sedikit sebab jumlahnya kurang dari 2 kula, dan air berubah sifatnya seperti rasa, warna, atau bau. Ukuran 2 kula sama dengan 192,857 kg atau bak mandi dengan panjang lebar dan dalamnya masing-masing 1 hasta. Mengutip dari riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi, Nabi Muhammad SAW bersabda, air itu tidak dinajisi sesuatu kecuali apabila berubah rasa, warna, atau baunya. Jelasnya. Pada riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila air cukup 2 kula, maka tidaklah dinajisi oleh sesuatu pun. 4. Air musammas adalah air yang panas dengan sebab kena panas matahari dan berada di dalam bejana yang terbuat dari emas atau perak. Air ini lalu memunculkan bau yang tidak sedap sehingga menjadi makruh digunakan untuk membasuh tubuh. Air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan maksudnya adalah air yang hukumnya suci, bukan air najis atau air kotor. Dan air itu bisa digunakan untuk mensucikan sesuatu. Maksudnya bisa digunakan untuk membersihkan najis. Boleh digunakan untuk berwudu atau mandi janabah. Air suci dan mensucikan itu disebut juga air mutlak, dan statusnya berbeda dengan jenis air lainnya. Misalnya air mustamal. Air mustamal adalah air yang suci namun tidak digunakan untuk berwudu atau mandi janabah. Istilah mustamal berasal dari kata ustuqbila, yustamalu, mustamalan. Artinya sudah dipakai untuk wudu dan mandi janabah. Hukumnya khilaf di antara para ulama. Apakah boleh dipakai lagi untuk wudu dan mandi janabah atau tidak? Namun, pembicaraan kita sesuatu dengan pertanyaan Anda adalah air suci mensucikan, yang dalam fikih dikenal dengan istilah tahirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi. Air yang suci itu banyak sekali, namun tidak semua air yang suci itu bisa digunakan untuk mensucikan. Air suci adalah air yang boleh digunakan atau dikonsumsi, misalnya air teh, air kelapa, atau air-air lainnya. Namun, belum tentu boleh digunakan untuk mensucikan, seperti untuk berwudu atau mandi.
maka ada air yang suci, tapi tidak mensucikan. Namun setiap air yang mensucikan, pasti air yang suci hukumnya. Air suci dan mensucikan. Di antara air yang termasuk dalam kelompok suci dan mensucikan ini, antara lain adalah: 1. Air hujan. Air hujan yang turun dari langit, hukumnya adalah suci. Bisa digunakan untuk berwudu, mandi, atau membersihkan najis pada suatu benda. Meskipun di zaman sekarang ini, air hujan sudah banyak tercemar dan mengandung asap yang tinggi, namun hukumnya tidak berubah. Sebab kerusakan pada air hujan diakibatkan oleh polusi dan pencemaran ulah tangan manusia dan zat-zat lain yang mencemarinya, itu bukan termasuk najis. Ketika air dari bumi menguap naik ke langit, maka sebenarnya uap atau titik-titik air itu bersih dan suci, meskipun sumbernya dari air yang tercemar, kotor atau najis. Sebab ketika disinari matahari, yang naik ke atas adalah uapnya, yang merupakan proses pemisahan antara air dengan zat-zat lain yang mencemarinya. Lalu air itu turun kembali ke bumi sebagai tetes air yang sudah mengalami proses penyulingan alami. Jadi air itu sudah menjadi suci kembali lewat proses itu. Nah saja, udara kota yang tercemar dengan uap industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran lainnya memenuhi langit kita. Ketika tetes air hujan itu turun, terlarut kembalilah semua kandungan polusi itu di angkasa. Namun meski demikian, tidak dari sisi syariah dan hukum air hujan itu tetap suci dan mensucikan. Sebab polusi yang naik ke udara itu pada hakikatnya bukan termasuk barang yang najis, meski bersifat racun dan berbahaya untuk kesehatan. Namun selama bukan termasuk najis sesuai hak kaidah syariah, tercampurnya air hujan dengan polusi udara tidaklah membuat air hujan itu berubah hukumnya sebagai air yang suci dan mensucikan. Apalagi polusi udara itu masih terbatas pada wilayah tertentu saja, seperti perkotaan yang penuh dengan polusi udara. Di banyak tempat di muka bumi ini masih banyak langit yang biru dan bersih, sehingga air hujan yang turun itu di wilayah itu masih sehat. Tentang sucinya air hujan dan fungsinya untuk mensucikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Surah 8 Al-Anfal ayat 11. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman darinya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Surah 25 Al-Furqan ayat 48. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة
ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya, air hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri tanah yang mati karena sedang kekeringan, dan agar kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. Dan sesungguhnya kami telah menggilirkan hujan itu di antara manusia dengan adanya musim-musim, supaya mereka mengambil pelajaran darinya. Maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari nikmat. 2. Salju. Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan, yaitu sama-sama air yang turun dari langit. Hanya saja kondisi suhu udara yang membuatnya menjadi butir-butir salju, yang intinya adalah air juga, namun membeku dan jatuh sebagai salju. Hukumnya tentu saja sama dengan hukum air hujan, sebab keduanya mengalami proses yang mirip kecuali pada bentuk akhirnya saja. Seorang muslim bisa menggunakan salju yang turun dari langit atau salju yang sudah ada di tanah sebagai media untuk bersuci, baik wudu, mandi atau lainnya. Tentu saja harus memperhatikan suhunya agar tidak menjadi sumber penyakit. Ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kedudukan salju, kesuciannya, dan juga fungsinya sebagai media pensucian. Di dalam doa iftitah setiap salat, salah satu versinya menyebutkan bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disucikan dari dosa dengan air, salju, dan embun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika ditanya bacaan apa yang diucapkan antara takbir dan Al-Fatihah, beliau menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baina wa baina khotaya kama ba'da ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotayaya kama dilaqwat tawbat abyadul minad donas. Allahumma aqni min khatayaya bisaghi wa ma'i wal barat. Hadis riwayat Bukhari nomor 744, Muslim nomor 557, Abu Daud nomor 751, dan Nasai nomor 60. Artinya, ya Allah, jauhkan aku dari kesalahan-kesalahan. Sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikan aku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana pakaian dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan embun. 3. Embun. Embun juga bagian dari air yang turun dari langit. Meski bukan terbentuk air hujan yang turun deras, embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan kedaunan pada pagi hari. Maka tetes embun yang ada pada dedaunan atau pada barang yang suci bisa digunakan untuk mensucikan, baik untuk berwudu, mandi, atau menghilangkan najis. Dalilnya sama dengan dalil di atas, yaitu hadis tentang doa iftitah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 4. Air laut. Air laut adalah air yang suci dan juga mensucikan, sehingga boleh digunakan untuk berwudu, mandi janabah, ataupun untuk membersihkan diri dari buang kotoran, istinja. Terus juga untuk mensucikan barang, badan, dan pakaian
yang terkena najis. Meskipun air laut itu asin karena kandungan garamnya yang tinggi, namun hukumnya sama dengan air hujan, air embun ataupun salju, bisa digunakan untuk mensucikan. Sebelumnya, para sahabat Rasulullah SAW tidak mengetahui hukum air laut itu, sehingga ketika ada dari mereka yang berlayar di tengah laut dan bekal air yang mereka bawa hanya cukup untuk keperluan minum, mereka beristihad untuk berwudu menggunakan air laut. Sesampainya kembali di daratan, beliau langsung bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum yang menggunakan air laut sebagai media untuk berwudu. Lalu Rasulullah SAW menjawab bahwa air laut itu suci dan bahkan bangkainya pun suci juga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan untuk berwudu, pastilah kami kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah SAW menjawab, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 83, At-Tirmizi nomor 79, Ibnu Majah nomor 386, An-Nasa'i nomor 59, dan Malik 1/22. 5. Air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah air yang bersumber dari mata air yang tidak pernah kering. Mata air itu terletak beberapa meter di samping Ka'bah sebagai semua sumber mata air pertama di kota Mekah sejak zaman Nabi Ismail AS dan ibunya pertama kali menjejakkan kaki di wilayah itu. Selain disunahkan untuk minum, air Zam-Zam juga bisa dan boleh digunakan untuk bersuci, baik wudu, mandi, istinja, ataupun menghilangkan najis dan kotoran pada badan, pakaian, dan benda-benda. Semuanya itu tidak mengurangi kehormatan air Zam-Zam. Tentang bolehnya air Zam-Zam untuk digunakan bersuci atau berwudu, ada sebuah hadis Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW meminta seember penuh air Zam-Zam bila meminumnya dan juga menggunakannya untuk berwudu. Hadis riwayat Ahmad. 6. Air sumur atau mata air. Air sumur atau mata air adalah air yang suci dan mensucikan, sebab air ini keluar dari tanah yang telah melakukan pensucian. Kita bisa memanfaatkan air-air itu untuk berwudu, mandi, atau mensucikan diri, pakaian, dan barang dari najis. Dalil tentang suci air sumur atau mata air adalah hadis tentang sumur Bid'ah yang terletak di kota Madinah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang pertama bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dari air Bid'ah?" Padahal sumur itu yang digunakan oleh wanita yang haid, dibuang ke dalamnya daging anjing dan benda yang busuk. Rasulullah menjawab, "Air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud nomor 66, At-Tirmizi nomor 66, An-Nasa'i nomor 375, Ahmad 31/87, Al-Imam Asy-Syafi'i nomor 35. 7. Air danau. Air danau adalah air dengan kumpulan yang luas dikelilingi daratan. Air danau air yang suci dan mensucikan, dibiji melebihi 2 kula. 2 kula sama dengan 192,857 kg. Kita bisa memanfaatkan air itu untuk berwudu, mandi, atau mensucikan diri, pakaian, dan barang dari najis. 8. Air sungai. Sedangkan air sungai itu pada dasarnya suci karena dianggap sama karakternya dengan air sumur atau mata air. Sejak dahulu umat Islam terbiasa mandi, wudu, atau membersihkan najis termasuk beristinja dengan air sungai. Namun, seiring dengan terjadinya pengerusakan lingkungan yang tidak terbendung lagi, terutama di kota-kota besar, air sungai itu tercemar berat dengan limbah beracun yang meski secara hukum
barangkali tidak mengandung najis. Namun air yang tercemar dengan logam berat itu sangat membahayakan kesehatan. Maka sebaiknya kita tidak menggunakan air itu karena memberikan mudarat yang lebih besar. Selain itu, seringkali air itu sangat tercemar berat dengan limbah ternak, limbah WC, atau bahkan orang-orang buang air hajat dengan di dalamnya di sungai. Sehingga lama-kelamaan air sungai berubah warna, bau, dan rasanya. Maka bisa jadi air itu menjadi najis meski jumlahnya banyak. Sebab meskipun jumlahnya banyak, tetapi seiring dengan proses pencemaran yang terus-menerus sehingga merubah rasa, warna, dan aroma yang membuatnya najis itu terasa dominan sekali dalam air sungai. Setelah air sungai itu menjadi najis, maka tidak sah bila digunakan untuk wudhu, mandi, atau membersihkan najis. Namun hal itu bila benar-benar terasa rasa, aroma, dan warnanya berubah menjadi bau najis. Namun umumnya hal ini tidak terjadi pada air laut, sebab jumlah air laut jauh lebih banyak, meskipun pencemaran air laut itu pun sudah lumayan parah dan terkadang menimbulkan bau busuk pada pantai-pantai yang jorok. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.